Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua yang ada di rumah. Apa kabar? Senang sekali pada kesempatan siang hari ini saya kembali berjumpa menemani teman-teman semuanya untuk belajar kembali tentang mata kuliah kita yaitu statistik probabilitas. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan lebih terfokuskan pada materi kita yaitu tentang pemusatan data. Kita akan sedikit mengulas tentang apa itu kegunaannya, kemudian artinya seperti apa saja yang akan dibahas, seperti itu teman-teman. Nah, tentunya teman-teman semuanya seperti apa yang sudah kita bahas dalam beberapa waktu lalu bahwasannya statistik itu sangat erat banget dengan yang namanya data. Dalam melakukan analisis data, tidak jarang kita tuh dipusingkan oleh sekelompok data yang berskala besar yang masih dalam bentuk mentah. Benar tidak? Oke. Dalam upaya memahami data, kita perlu melakukan penyederhanaan, teman-teman. Agar kenapa fenomena atau persoalan yang tersembunyi dalam data itu dapat tergambarkan dengan jelas. Nah, usaha untuk penyederhanaan ini biasanya dilakukan dengan cara menyajikan data mentah tersebut menjadi angka-angka ringkasan atau summary figures, di mana selain angka-angka ringkasan ada data mentah, biasanya juga diolah dan disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. Ukuran pengusatan data itu merupakan suatu hal yang harus dibuat dalam suatu analisis statistik deskriptif, yaitu berupa analisis penggambaran suatu fenomena dengan menggunakan angka-angka ringkasan. Ukuran statistik yang bisa digunakan itu untuk memberikan gambaran secara umum tentang sekelompok data, yaitu berupa apa saja, bisa rata-rata hitung, bisa median, bisa modus. Ketika kita masih duduk di bangku sekolah, teman-teman masih ingat dengan apa itu rata-rata hitung, atau yang biasa disebut dengan mean, atau juga bisa disebut sebagai median, atau juga bisa disebut sebagai modus. Dari beberapa istilah yang sudah saya gambarkan sedikit di depan tadi, kira-kira teman-teman masih ingat tidak bagaimana rata-rata hitung itu mencarinya, bagaimana mencari median, modus diperoleh, serta kapan salah satu dari ukuran ini harus digunakan. Nah, untuk menjawab itu semuanya, kita perlu membahas satu persatu terkait ukuran pemusatan data yang akan kita bahas satu-satu ya teman-teman. Nah, teman-teman semuanya, seperti apa yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasannya dengan adanya beragam data, banyaknya data, itu memudahkan kita dengan adanya pemusatan data ini, memudahkan kita untuk menyederhanakan, memberikan gambaran kita terhadap suatu data. Jadi, nggak perlu khawatir, karena data yang kita olah dalam setiap harinya itu pasti nggak hanya satu dua data, tapi banyak data. Sehingga teman-teman perlu adanya penyederhanaan data. Kita akan melakukan penyederhanaan data itu dalam beberapa metode. Yang pertama nanti kita akan ngebahas tentang yang namanya rata-rata hitung. Masih ingat dengan rata-rata hitung? Kemudian kita nanti akan mengaplikasikannya juga dalam kegiatan menghitung median, kemudian modus juga. Nah, ini akan kita bahas sedikit mengupas atau flashback dari beberapa kegiatan teman-teman yang sudah pernah dilakukan di sekolah dulu. Oke? Nah, melihat perkembangan dari apa yang sudah teman-teman sedikit dulu pernah dibahas pada waktu sekolah ya, pada saat kita membahas tentang rata-rataan atau rata-rata hitung ya teman-teman. Sebenarnya rata-rata hitung itu didefinisikan sebagai apa? Benar sekali. Jadi sebagai jumlah semua data kita bagikan dengan banyaknya data. Atau kalau bisa kita gambarkan itu adalah sebuah data yang bisa mewakili dari seluruh data. Jadi rata-rata hitung itu adalah data yang bisa mewakili seluruh data atau yang paling dekat dengan semua data. Itu adalah rata-rata hitung. Paling dekat dengan semua data yang kita miliki itu rata-rata hitung. Bagaimana? Ada beberapa cara untuk mengerjakannya teman-teman semuanya. Kalau untuk rata-rata hitung, kita bisa lihat dengan rata-rata hitung itu dengan menggunakan apakah dia merupakan data tunggal ataukah data ngejemuk atau tidak tunggal. Kalau data-data tunggal, teman-teman tinggal jumlahkan saja semua datanya dibagi dengan banyaknya data. Dengan rumus X bar-nya adalah 1/n dikalikan sigma dari XI. Misal, saya punya data 4, 6, 7, 8, 10, 10, 11. Nah, di sini teman-teman semuanya, kalau teman-teman suruh mencari rataan hitungnya itu berapa, teman-teman tinggal ngejumlahin ini semua,
Berarti 4 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 10 tambah 10 tambah 11 dibagi dengan banyaknya data. N itu adalah banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 berarti 1 per 7 ditambah jumlah data semuanya ada 56 sehingga rata-rata itu 8. Kalau kita aplikasikan teman-teman atau kita gambarkan dalam suatu pengolahan data, sebenarnya 8 itu apa sih teman-teman? Jadi kalau kita melihat ya teman-teman, 8 itu adalah angka yang bisa mewakili semua angka yang ada di sini, di mana nilai itu paling dekat dengan semuanya. Jadi dekat dengan 4, dengan 6, dengan 7, dengan 8, dengan 10, dengan 10, dengan 11, itu paling dekat. Dan juga itu bisa mewakili semua data yang ada di sini. Rata-ratanya seperti berapa. Nah, itu adalah rataan hitungnya. Bagaimana cara mencarinya? Jumlahkan semua dibagi dengan banyaknya data. Yang kedua, misalkan ini salah satu yang kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari ya teman-teman. Ini adalah suatu kasus di mana ini adalah soal cerita buat teman-teman semuanya. Misalkan nilai rataan ujian agama dari 34 siswa adalah 49. Jika ada orang masuk satu yang bernama Badu digabungkan, nilai rata-ratanya jadi 50. Tentukan nilai ujian agama yang didapatkan oleh Badu. Nah, kalau ada kasus seperti ini adalah salah satu pengaplikasian dalam kita mencari rataan. Jadi, berapa sih nilai Badu yang kita masukkan, sehingga yang awalnya itu rata-ratanya itu adalah 49 menjadi 50, bagaimana Pak cara penyelesaiannya? Teman-teman bisa menyelesaikannya dengan analisis dari data yang kita miliki. Jadi, teman-teman semuanya, tadi data yang kita miliki rata-rata dari seluruh sebelumnya itu adalah 49. Ya kan? Nah, di sini maka teman-teman bisa mencari terlebih dahulu untuk sigma X ini. Kan kita tahu tadi rumusnya X bar adalah 1/N kali sigma XI, ya kan? Kemudian X barnya udah tahu 49, ya kan? N-nya berapa? 34. Ini sebelum ketambahan sama Badu. Berarti 49 sama dengan 1/3 dikalikan dengan sigma XI. Berarti sigma X-nya berapa dong? 49 dikali dengan 34. Benar. Sigma X ini adalah 1666. Nah, sekarang kita tahu teman-teman semuanya, ada satu anak yang masuk, berarti satu anak itu bertambah dari 34 menjadi 35. Kita akan mencari berapakah X yang masuk itu. Otomatis kan X itu adalah X yang tadinya itu X bar itu ditambahkan dengan X. Karena X yang saat ini ada itu adalah seperbanyaknya data yang ada dikalikan dengan sigma XI. Nah, sigma XI ini tadi ketambahan dengan 1, punya siapa? Benar, Badu. Berarti rata-rata yang saat ini itu adalah 50, sama dengan 1/35, banyaknya datanya, ada berapa? 35, bukan menjadi 34, karena udah ketambahan sama Badu. Kemudian XM, M itu ada punya Badu, ditambah sigma dari XI. Sigma XI tadi kita udah punya 1666. Sehingga untuk XM itu adalah hasil kali ini, ya 50 kali 35 dikurangi dengan 1666, didapatkan 84. Nah, 84 ini adalah nilai ujian Badu. Itu adalah salah satu pengaplikasian ketika kita mencari rataan hitung, di mana diketahui rataan hitung sebelumnya dan juga ada yang masuk. Nomor bagaimana kalau misalkan ada mahasiswa atau siswa yang keluar? Maka dengan cara dikurang secara logikanya. Nah, kalau berkurang ini maka berkurang berapa? Berapa yang keluar? Tinggal dikalikan aja dengan rata-ratanya. Nah, seperti itu. Itu mengenai rataan hitung. Ada berikutnya ada berbicara tentang yang namanya median. Kalau dulu waktu kita masih sekolah, median itu disebutkan sebagai suatu nilai yang berada di tengah-tengah data di mana kita sudah mengurutkannya. Jadi ada syarat nih teman-teman. Kalau median itu ada syarat untuk mengurutkannya. Nah, kalau teman-teman tadi di main tidak ada untuk syarat untuk mengurutkan, tidak ada. Tapi kalau untuk median, teman-teman ada syarat untuk mengurutkan datanya. Jadi, kalau datanya itu data tunggal, maka teman-teman bisa mencarinya dengan cara mencari xn plus 1 per 2. Kalau untuk datanya jumlahnya adalah ganjil, banyaknya ganjil. Kalau untuk banyaknya genap, teman-teman bisa cari xn per 2 plus xn per 2 plus 1 dibagi dengan 2. Contoh,
Kita masuk ke contoh ya. Jadi kalau tadi main itu adalah nilai yang paling dekat atau nilai yang paling bisa mewakili semua data yang ada yang kita berikan, kalau main itu adalah tengah-tengah dari data yang sudah diurutkan. Kalau teman-teman lihat seperti ini, kita nanti akan cari ya, bahas di main-nya. Jadi teman-teman tinggal misalkan ini main-nya apa? Ini apakah sudah urut? Nah, kalau sudah urut teman-teman tinggal lihat aja. Ini ganjil apa genap? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, berarti ganjil. Kalau ganjil, maka saya harus menggunakan rumus yang mana ini? XN plus 1/2. Ini menyatakan data ke. Berarti X7 plus 1/2. Berarti data ke 8/2. Data keempat itu adalah main-nya. Berarti data keempat. Nah, inilah. Data keempat ini adalah main-nya atau nilai tengahnya. Kita beralih ke modus. Kalau teman-teman melihat, kalau modus itu adalah nilai yang sering muncul. Kalau yang namanya modus, itu biasanya lebih kasat mata, karena kelihatan banget mana yang sering muncul, yang paling banyak muncul, itulah yang akan dijadikan sebagai acuan. Modusnya di sini adalah berlima. Ketika kita melihat secara kasat mata ini ada bilangan yang sering muncul, itu adalah 5, maka modusnya ada 5. Bagaimana kasusnya jika dalam suatu data itu sama semua jumlahnya atau banyaknya datanya itu sama? Misalkan 5 ada 2, 7 ada 2, 9 ada 2. Berarti modusnya berapa? Tidak ada. Jadi tidak ada modus ketika kita mengalami data yang memang dia tuh jenuh atau sama terus jumlahnya 5 ada tuh 2, kemudian 7 ada 2, 9 ada 2. Jadi untuk di kasus yang contoh ketiga ini, teman-teman tidak bisa menemukan yang namanya modus. Mananya modusnya? Karena semuanya sama. Karena kita punya pengertian data bahwasanya modus itu adalah nilai yang sering muncul. Oke. Nah, ini adalah tambahan dari istilah-istilah yang ada di dalam pemusatan data. Teman-teman, sebenarnya kalau kita bicara tentang yang namanya median, itu disebut sebagai suatu bagian dari kuartil. Jadi median itu adalah Q2, teman-teman. Q2 itu sebagai median, sedangkan kalau untuk yang lain, teman-teman bisa perhatikan, saya mencoba untuk share screen melalui, sebentar, saya mencoba, oke. Saya mulai lagi dengan kuartil, pembahasan kuartil. Jadi awal tadi sudah Ibu sebutkan ya tentang yang namanya pembahasan tentang kuartil, di mana teman-teman semuanya kita itu tidak perlu bingung dengan sebutan sebagai kuartil. Jadi teman-teman semuanya, kalau teman-teman lihat bahwasanya tadi kita udah belajar tentang yang namanya median, kemudian udah modus, kemudian main, bahwasanya kuartil itu adalah bagian dari median, benar. Jadi kuartil itu, median itu disebut sebagai kuartil tengah atau Q2. Sementara teman-teman semuanya nggak perlu bingung bahwasanya untuk menyelesaikan itu semuanya, teman-teman semuanya hanya perlu memberikan acuan bahwasanya manakah yang termasuk Q2, apa sih pengertian dari Q2, manakah yang termasuk Q1, manakah yang termasuk Q3. Jadi nilai tengah itu adalah Q2. Itu adalah tengah-tengah data yang ketika teman-teman semuanya udah mengurutkannya. Jadi kalau ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 data, maka data keempat ini adalah Q2. Sedangkan ketika teman-teman sudah membagi menjadi 2, teman-teman punya ya masing-masing dibagikan menjadi 3. Oke, di sini. Nah, tengah-tengahnya dari ini semuanya, separuhnya ini itu disebut sebagai Q1, batas atau kuartil bawah. Kuartil bawah. Ini bawah. Yang ini kuartil tengah. Yang ini adalah kuartil atas. Oke. Nah, jadi nggak perlu bingung teman-teman kalau dengan sebutan kuartil, karena itu nanti caranya adalah dengan teman-teman semuanya membagi suatu data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama banyaknya menurut aturan tertentu, yaitu urutkan, cari dulu Q2-nya, kemudian cari Q1, kemudian cari Q3-nya. Nah, itu. Nah,
Kalau tadi kita udah membahas tentang mean median modus kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 dengan data tunggal, maka kita akan membahasnya dengan data berkelompok. Tidak jauh dengan apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Namun, untuk data berkelompok ini, teman-teman semuanya lebih terfokuskan pada yang namanya data-data yang memang sudah disajikan dalam bentuk tabel-tabel, karena memang datanya itu banyak, teman-teman. Kalau tadi datanya hanya terpacu pada beberapa saja, tapi kalau datanya banyak, teman-teman semuanya, teman-teman harus melihat bahwasanya kita punya rumus bahwasanya untuk main itu adalah sigma dari F dikalikan dengan X dibagi dengan sigma F. Jadi sigma dibagi sigma F-nya. Berapa? Seperti itu. Nah, yang kedua, kalau teman-teman untuk mencari data kelompok untuk median, teman-teman bisa mencarinya dengan cara tepi bawah kelas median. Bagaimana cara mencari tepi bawah kelas median? Teman-teman dicek dulu. Datanya ada berapa banyaknya data? Oh, ada 40. Berarti kalau median itu berarti kan ke tengah-tengah tuh, dibagi 2. 40 dibagi 2. Kemudian teman-teman bisa melanjutkan 40 bagi 2, 20. Berarti tepi bawah kelas mediannya itu ada di kelas yang ke-20. Kemudian ditambahkan dengan setengah kali jumlah data semuanya. Kemudian dikurangi dengan frekuensinya berapa, dibagi dengan frekuensi kumulatif. Apa itu frekuensi kumulatif? Frekuensi sebelum dari kelas median, baru dikali dengan panjang kelas. Kalau untuk modus, teman-teman semuanya bisa mencarinya dengan tepi bawah kelas modus. Di mana ini tepi bawah kelas modusnya ini teman-teman bisa lihat di sini. Kita punya lihat bisa secara kasat mata mana yang paling banyak digunakan itu teman-teman bisa gunakan di situ. Kemudian teman-teman bisa ditambahkan dengan D1. D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya dibagi dengan D1 plus D2 dikali dengan panjang kelas. Misalkan dengan contoh, sebentar, oke, macet. Nih, kita langsung kepada contoh ya teman-teman. Kita langsung kepada contoh. Tentukan mean median modus sebagai berikut. Misal, ini ada 50. Main. Berarti kita tengah-tengah. Hati-hati teman-teman. Tadi kan untuk main itu adalah sigma dari Fx per X. Cari tengah-tengah. Xi ya ini ya. X bar ini Xi. Tengah-tengahnya ini berapa? 20, 20 yang ikut, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Berarti tengah-tengahnya adalah 20, 21, 22, 23, 24, 24 setengah. Tengah-tengahnya di sini adalah 24 setengah. Di sini adalah 34 setengah. Di sini adalah 44 setengah. 54 setengah. Kemudian ada 64 setengah. Ada 74 setengah. Ada 84 setengah. Nah, bagaimana cara kita itu mencari rata-rata? Berarti tinggal dikalikan aja teman-teman. Dikali dengan frekuensinya. Habis itu jumlahkan semuanya berapa hasil kalinya ini. Baru dibagi dengan banyaknya data. Yaitu berapa? 50. Sampai sini paham dengan main? Oke. Berikutnya adalah median. Median tadi teman-teman harus tahu apa dulu. Untuk median, tepi bawah kelas median. Median harus tahu tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya dari 50 berapa? 25. Nah, data ke-25 itu di mana? Sekarang kita cek. Di sini sampai sini berapa? 11. Terus ditambah ini berapa? 19. Ditambah ini 19 tambah 21, tambah 12 artinya adalah 31. Nah, berarti data ke-25 itu ada di sini, teman-teman. Nah, ada di sini yang saya merah-merah nih. Inilah yang disebut sebagai tepi bawah kelas median. Mana? Antara 50 sampai dengan 59. Tepi bawah kelas mediannya berapa? Ini 50 dikurangi 0,5. Berarti
49,5 ditambah, kita tadi punya rumus apa? 50 per 2, ya kan? F per 2. Berarti 50 per 2 berapa? 25 dikurangi dengan frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif apa? Frekuensi kelas sebelum kelas median. Berarti 4 ditambah 7 ditambah 8. Berapa? Betul, 19. Dibagi dengan frekuensinya. Berapa frekuensinya di kelas ini? 12. Bagi 12. Panjang kelasnya berapa? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Berapa? 10. Nah, teman-teman tinggal dihitung. 49,5 ditambah, ini dikurangi berapa? 6. Ya. 6 bagi 12 setengah. Berarti setengah bagi 10. 10 bagi kali 10 berapa? 5. Benar. Sebentar. 5. Berarti di sini berapa? Ini benar ya. 25 kurangi 19, 6. Setengah, 10 bagi 2, 5. Oke. Berarti ini ditambah. Berarti 54,5. Ini adalah median. Jadi nilai tengahnya itu ada di antara sini, yaitu nilainya berapa tengah-tengahnya? 54,5. Dari sini sampai bisa dipahami teman-teman? Alhamdulillah. Kita masuk ke modus. Ketika kita masuk ke modus, maka teman-teman bisa melihat ya, bahwasannya tadi rumusnya di sini adalah betul hubungannya dengan yang namanya kelas modus. Yang paling banyak di sini berapa? Benar sekali di sini. Berarti kelas modusnya antara ini dengan ini. Berarti sama teman-teman, kelas modusnya di sini berarti 49. Kebetulan aja ini sama. Apakah selalu sama? Tidak. Tapi kebetulan aja 49,5, ya kan? Kemudian ditambah D1. D1 selisih dengan sebelumnya, berarti 12 dikurang 8, 4. Kemudian D1 tadi 4, ditambah D2 selisih dengan sesudahnya, 12 kurangi 9, 3. Kali panjang kelasnya berapa? 10. Nah, ini adalah modus. Jadi kita bisa tahu di sini 49,5 ditambah, ini tuh 4 per 7 kali 10 berapa? Itu adalah modus. Nah, itu teman-teman semuanya sekilas tentang yang namanya pemusatan data. Di akhir kita akan ada beberapa yang teman-teman bisa kerjakan, dicoba di rumah, kira-kira bagaimana caranya kita untuk belajar, bagaimana untuk kita bisa, maka dari itu sama-sama belajar, mari kita sama-sama untuk belajar ini sehingga nanti teman-teman semua juga bisa. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua yang ada di rumah. Apa kabar? Senang sekali pada kesempatan siang hari ini saya kembali berjumpa menemani teman-teman semuanya untuk belajar kembali tentang mata kuliah kita yaitu statistik probabilitas. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan lebih terfokuskan pada materi kita yaitu tentang pemusatan data. Kita akan sedikit mengulas tentang apa itu kegunaannya, kemudian artinya seperti apa saja yang akan dibahas, seperti itu teman-teman. Nah, tentunya teman-teman semuanya seperti apa yang sudah kita bahas dalam beberapa waktu lalu bahwasanya statistik itu sangat erat banget dengan yang namanya data. Dalam melakukan analisis data, tidak jarang kita tuh dipusingkan oleh sekelompok data yang berskala besar yang masih dalam bentuk mentah. Benar tidak? Oke. Dalam upaya memahami data, kita perlu melakukan penyederhanaan teman-teman. Agar kenapa fenomena atau persoalan yang tersembunyi dalam data itu dapat tergambarkan dengan jelas. Nah, usaha untuk penyederhanaan ini biasanya dilakukan dengan cara menyajikan data mentah tersebut menjadi angka-angka ringkasan atau summary figures. Di mana selain angka-angka ringkasan, ada data mentah, biasanya juga diolah dan disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. Ukuran pengusatan data itu merupakan suatu hal yang harus dibuat dalam suatu analisis statistik deskriptif, yaitu berupa analisis penggambaran suatu fenomena dengan menggunakan angka-angka ringkasan.
Ukuran statistik yang bisa digunakan itu untuk memberikan gambaran secara umum tentang sekelompok data, yaitu berupa apa saja? Bisa rata-rata hitung, bisa median, bisa modus. Ketika kita masih duduk di bangku sekolah, teman-teman masih ingat dengan apa itu rata-rata hitung atau yang biasa disebut dengan mean, atau juga bisa disebut sebagai median, atau juga bisa disebut sebagai modus. Dari beberapa istilah yang sudah saya gambarkan sedikit di depan tadi, kira-kira teman-teman masih ingat tidak bagaimana rata-rata hitung itu mencarinya, bagaimana mencari median, modus diperoleh, serta kapan salah satu dari ukuran ini harus digunakan. Nah, untuk menjawab itu semuanya, kita perlu membahas satu persatu terkait ukuran pemusatan data yang akan kita bahas satu-satu ya teman-teman. Nah, teman-teman semuanya, seperti apa yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasannya dengan adanya beragam data, banyaknya data, itu memudahkan kita dengan adanya pemusatan data ini, memudahkan kita untuk menyederhanakan, memberikan gambaran kita terhadap suatu data. Jadi, nggak perlu khawatir, karena data yang kita olah dalam setiap harinya itu pasti nggak hanya 1-2 data, tapi banyak data. Sehingga teman-teman perlu adanya penyederhanaan data. Kita akan melakukan penyederhanaan data itu dalam beberapa metode. Yang pertama nanti kita akan ngebahas tentang yang namanya rata-rata hitung. Masih ingat dengan rata-rata hitung? Kemudian kita nanti akan mengaplikasikannya juga dalam kegiatan menghitung median, kemudian modus juga. Nah, ini akan kita bahas sedikit mengupas atau flashback dari beberapa kegiatan teman-teman yang sudah pernah dilakukan di sekolah dulu. Oke? Nah, melihat perkembangan dari apa yang sudah teman-teman sedikit dulu pernah dibahas pada waktu sekolah ya, pada saat kita membahas tentang rata-rataan atau rata-rata hitung ya teman-teman. Sebenarnya rata-rata hitung itu didefinisikan sebagai apa? Benar sekali. Jadi sebagai jumlah semua data kita bagikan dengan banyaknya data. Atau kalau bisa kita gambarkan itu adalah sebuah data yang bisa mewakili dari seluruh data. Jadi rata-rata hitung itu adalah data yang bisa mewakili seluruh data atau yang paling dekat dengan semua data. Itu adalah rata-rata hitung. Paling dekat dengan semua data yang kita miliki itu rata-rata hitung. Bagaimana? Ada beberapa cara untuk mengerjakannya teman-teman semuanya. Kalau untuk rata-rata hitung, kita bisa lihat dengan rata-rata hitung itu dengan menggunakan apakah dia merupakan data tunggal ataukah data ngejemuk atau tidak tunggal. Kalau data-data tunggal, teman-teman tinggal jumlahkan saja semua datanya dibagi dengan banyaknya data. Dengan rumus X bar-nya adalah 1/n dikalikan sigma dari XI. Misal, saya punya data 4, 6, 7, 8, 10, 10, 11. Nah, di sini teman-teman semuanya, kalau teman-teman suruh mencari rataan hitungnya itu berapa, teman-teman tinggal ngejumlahin ini semua, berarti 4 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 10 tambah 10 tambah 11 dibagi dengan banyaknya data. N itu adalah banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 berarti 1/7 ditambah jumlah data semuanya ada 56 sehingga rata-rata itu 8. Kalau kita aplikasikan teman-teman atau kita gambarkan dalam suatu pengolahan data, sebenarnya 8 itu apa sih teman-teman? Jadi kalau kita melihat ya teman-teman, 8 itu adalah angka yang bisa mewakili semua angka yang ada di sini, di mana nilai itu paling dekat dengan semuanya. Jadi dekat dengan 4, dengan 6, dengan 7, dengan 8, dengan 10, dengan 11, itu paling dekat. Dan juga itu bisa mewakili semua data yang ada di sini, rata-ratanya seperti berapa. Nah, itu adalah rataan hitungnya. Bagaimana cara mencarinya? Jumlahkan semua dibagi dengan banyaknya data. Yang kedua, misalkan ini salah satu yang kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari ya teman-teman. Ini adalah suatu kasus di mana ini adalah soal cerita buat teman-teman semuanya. Misalkan nilai rataan ujian agama dari 34 siswa adalah 49. Jika ada orang masuk satu yang bernama Badu digabungkan, nilai rata-ratanya jadi 50. Tentukan nilai ujian agama yang didapatkan oleh Badu. Nah, kalau ada kasus seperti ini adalah salah satu pengaplikasian dalam kita mencari rataan. Jadi, berapa sih nilai Badu yang kita masukkan?
sehingga yang awalnya itu rata-ratanya itu adalah 49 menjadi 50, bagaimana Pak cara penyelesaiannya? Teman-teman bisa menyelesaikannya dengan analisis dari data yang kita miliki. Jadi teman-teman semuanya, tadi data yang kita miliki rata-rata dari seluruh sebelumnya itu adalah 49. Ya kan? Nah, di sini maka teman-teman bisa mencari terlebih dahulu untuk sigma XI-nya. Kan kita tahu tadi rumusnya X bar adalah 1/n kali sigma XI, ya kan? Kemudian X bar-nya udah tahu 49, ya kan? N-nya berapa? 34. Ini sebelum ketambahan sama badu. Berarti 49 sama dengan 1/3 dikalikan dengan sigma XI. Berarti sigma X-nya berapa dong? 49 dikali dengan 34. Benar. Sigma X ini adalah 1666. Nah, sekarang kita tahu teman-teman semuanya, ada satu anak yang masuk, berarti satu anak itu bertambah dari 34 menjadi 35. Kita akan mencari berapakah X yang masuk itu. Otomatis kan X itu adalah X yang tadinya itu X bar itu ditambahkan dengan X. Karena X yang saat ini ada itu adalah seperbanyaknya data yang ada dikalikan dengan sigma XI. Nah, sigma XI ini tadi ketambahan dengan 1, punya siapa? Benar, badu. Berarti rata-rata yang saat ini itu adalah 50, sama dengan 1/35, banyaknya datanya, ada berapa? 35, bukan menjadi 34, karena udah ketambahan sama badu. Kemudian XM, M itu ada punya badu, ditambah sigma dari XI. Sigma XI tadi kita udah punya 1666. Sehingga untuk XM itu adalah hasil kali ini, ya 50 kali 35 dikurangi dengan 1666, didapatkan 84. Nah, 84 ini adalah nilai ujian badu. Itu adalah salah satu pengaplikasian ketika kita mencari rataan hitung, di mana diketahui rataan hitung sebelumnya dan juga ada yang masuk. Nah, Bu, bagaimana kalau misalkan ada mahasiswa atau siswa yang keluar? Maka dengan cara dikurang secara logikanya. Nah, kalau berkurang ini maka berkurang berapa? Berapa yang keluar? Tinggal dikalikan aja dengan rata-ratanya. Nah, seperti itu. Itu mengenai rataan hitung. Berikutnya ada berbicara tentang yang namanya median. Kalau dulu waktu kita masih sekolah, median itu disebutkan sebagai suatu nilai yang berada di tengah-tengah data di mana kita sudah mengurutkannya. Jadi ada syarat nih teman-teman. Kalau median itu ada syarat untuk mengurutkannya. Nah, kalau teman-teman tadi di main tidak ada untuk syarat untuk mengurutkan, tidak ada. Tapi kalau untuk median, teman-teman ada syarat untuk mengurutkan datanya. Jadi, kalau datanya itu data tunggal, maka teman-teman bisa mencarinya dengan cara mencari xn plus 1 per 2. Kalau untuk datanya jumlahnya adalah ganjil, banyaknya ganjil. Kalau untuk banyaknya genap, teman-teman bisa cari xn per 2 plus xn per 2 plus 1 dibagi dengan 2. Contoh. Kita masuk ke contoh ya. Jadi kalau tadi main itu adalah nilai yang paling dekat atau nilai yang paling bisa mewakili semua data yang ada yang kita berikan, kalau main itu adalah tengah-tengah dari data yang sudah diurutkan. Kalau teman-teman lihat seperti ini, kita nanti akan cari ya, bahas di main-nya. Jadi teman-teman tinggal misalkan ini mainnya apa? Ini apakah sudah urut? Nah, kalau sudah urut teman-teman tinggal lihat aja. Ini ganjil apa genap? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, berarti ganjil. Kalau ganjil, maka saya harus menggunakan rumus yang ini. XN plus 1 per 2. Ini menyatakan data ke. Berarti X 7 plus 1 per 2. Berarti data ke 8 per 2. Data keempat itu adalah mainnya. Berarti data keempat. Nah, inilah. Data keempat ini adalah mainnya atau nilai tengahnya. Kita beralih ke modus. Kalau teman-teman melihat, kalau modus itu adalah nilai yang sering muncul. Kalau yang namanya modus, itu biasanya lebih kasat mata karena kelihatan banget mana yang sering muncul, yang paling banyak muncul itulah yang akan dijadikan sebagai acuan. Modusnya di sini adalah berterima.
ketika kita melihat secara kasat mata ini ada bilangan yang sering muncul, itu adalah 5, maka modusnya ada 5. Bagaimana kasusnya jika dalam suatu data itu sama semua jumlahnya atau banyaknya datanya itu sama? Misalkan 5 ada 2, 7 ada 2, 9 ada 2. Berarti modusnya berapa? Tidak ada. Jadi tidak ada modus ketika kita mengalami data yang memang dia tuh jenuh atau sama terus jumlahnya. 5 ada tuh 2, kemudian 7 ada 2, 9 ada 2. Jadi untuk di kasus yang contoh ketiga ini, teman-teman tidak bisa menemukan yang namanya modus. Mananya modusnya? Karena semuanya sama. Karena kita punya pengertian data bahwasanya modus itu adalah nilai yang sering muncul. Oke. Nah, ini adalah tambahan dari istilah-istilah yang ada di dalam pemusatan data. Teman-teman, sebenarnya kalau kita bicara tentang yang namanya median, itu disebut sebagai suatu bagian dari kuartil. Jadi median itu adalah Q2, teman-teman. Q2 itu sebagai median, sedangkan kalau untuk yang lain, teman-teman bisa perhatikan, saya mencoba untuk share screen melalui, sebentar, saya mencoba, oke. Saya mulai lagi dengan kuartil, pembahasan kuartil. Jadi awal tadi sudah Ibu sebutkan ya tentang yang namanya pembahasan tentang kuartil, di mana teman-teman semuanya kita itu tidak perlu bingung dengan sebutan sebagai kuartil. Jadi teman-teman semuanya, kalau teman-teman lihat bahwasanya tadi kita udah belajar tentang yang namanya median, kemudian udah modus, kemudian main, bahwasanya kuartil itu adalah bagian dari median, benar. Jadi kuartil itu, median itu disebut sebagai kuartil tengah atau Q2. Sementara teman-teman semuanya nggak perlu bingung bahwasanya untuk menyelesaikan itu semuanya, teman-teman semuanya hanya perlu memberikan acuan bahwasanya manakah yang termasuk Q2, apa sih pengertian dari Q2, manakah yang termasuk Q1, manakah yang termasuk Q3. Jadi nilai tengah itu adalah Q2. Itu adalah tengah-tengah data yang ketika teman-teman semuanya udah mengurutkannya. Jadi kalau ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 data, maka data keempat ini adalah Q2. Sedangkan ketika teman-teman sudah membagi menjadi 2, teman-teman punya ya masing-masing dibagikan menjadi 3. Oke, di sini. Nah, tengah-tengahnya dari ini semuanya, separuhnya ini itu disebut sebagai Q1, batas atau kuartil bawah. Kuartil bawah. Ini bawah. Yang ini kuartil tengah. Yang ini adalah kuartil atas. Oke. Nah, jadi nggak perlu bingung teman-teman kalau dengan sebutan kuartil, karena itu nanti caranya adalah dengan teman-teman semuanya membagi suatu data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama banyaknya menurut aturan tertentu, yaitu urutkan, cari dulu Q2-nya, kemudian cari Q1, kemudian cari Q3-nya. Nah, itu. Nah, kalau tadi kita udah membahas tentang mean, median, modus, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 dengan data tunggal, maka kita akan membahasnya dengan data berkelompok. Tidak jauh dengan yang apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Namun, untuk data berkelompok ini, teman-teman semuanya lebih terfokuskan pada yang namanya data-data yang memang sudah disajikan dalam bentuk tabel-tabel, karena memang datanya itu banyak, teman-teman. Kalau tadi datanya hanya terpacu pada beberapa saja, tapi kalau datanya banyak, teman-teman semuanya, teman-teman harus melihat bahwasanya kita punya rumus bahwasanya untuk main itu adalah sigma dari F dikalikan dengan X dibagi dengan sigma F. Jadi sigma dibagi sigma F-nya. Berapa? Seperti itu. Nah, yang kedua, kalau teman-teman untuk mencari data kelompok untuk median, teman-teman bisa mencarinya dengan cara tepi bawah kelas median. Bagaimana cara mencari tepi bawah kelas median? Teman-teman dicek dulu. Datanya ada berapa banyaknya data? Oh, ada 40. Berarti kalau median itu berarti kan ke tengah-tengah tuh, dibagi 2. 40 dibagi 2. Kemudian teman-teman bisa melanjutkan 40 bagi 2, 20. Berarti tepi bawah kelas mediannya itu ada di kelas yang ke-20. Kemudian ditambahkan dengan setengah kali jumlah data semuanya. Kemudian dikurangi dengan
frekuensinya berapa, dibagi dengan frekuensi kumulatif. Apa itu frekuensi kumulatif? Frekuensi sebelum dari kelas median, baru dikali dengan panjang kelas. Kalau untuk modus, teman-teman semuanya bisa mencarinya dengan tepi bawah kelas modus. Di mana ini tepi bawah kelas modusnya ini teman-teman bisa lihat di sini. Kita punya lihat bisa secara kasat mata mana yang paling banyak digunakan itu teman-teman bisa gunakan di situ. Kemudian teman-teman bisa ditambahkan dengan D1. D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya dibagi dengan D1 plus D2 dikali dengan panjang kelas. Misalkan dengan contoh, sebentar, oke, macet. Nih, kita langsung kepada contoh ya teman-teman. Kita langsung kepada contoh. Tentukan min median modus sebagai berikut. Misal, ini ada 50 main. Berarti kita tengah-tengah. Hati-hati teman-teman. Tadi kan untuk main itu adalah sigma dari fx per x. Cari tengah-tengah. Xi ya ini ya. X bar ini xi. Tengah-tengahnya ini berapa? 20, 20, 20-nya ikut. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Berarti tengah-tengahnya adalah 20, 21, 22, 23, 24, 24 setengah. Tengah-tengahnya di sini adalah 24 setengah. Di sini adalah 34 setengah. Di sini adalah 44 setengah. 54 setengah. Kemudian ada 64 setengah. Ada 74 setengah. Ada 84 setengah. Nah, bagaimana cara kita itu mencari rata-rata? Berarti tinggal dikalikan aja teman-teman. Ini dikali dengan frekuensinya. Habis itu jumlahkan semuanya berapa hasil kalinya ini. Baru dibagi dengan banyaknya data. Yaitu berapa? 50. Sampai sini paham dengan main? Oke. Berikutnya adalah median. Median tadi teman-teman harus tahu apa dulu. Untuk median, tepi bawah kelas median. Median harus tahu tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya dari 50 berapa? 25. Nah, data ke 25 itu di mana? Sekarang kita cek. Di sini sampai sini berapa? 11. Terus ditambah ini berapa? 19. Ditambah ini 19 tambah 21 ditambah 12 artinya adalah 31. Nah, berarti data ke-25 itu ada di sini, teman-teman. Nah, ada di sini yang saya merah-merah nih. Inilah yang disebut sebagai tepi bawah kelas median. Mana? Antara 50 sampai dengan 59. Tepi bawah kelas mediannya berapa? Ini 50 dikurangi 0,5. Berarti 49,5 ditambah. Kita tadi punya rumus apa? 50 per 2, ya kan? F per 2. Berarti 50 per 2 berapa? 25 dikurangi dengan frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif apa? Frekuensi kelas sebelum kelas median. Berarti 4 ditambah 7 ditambah 8. Berapa? Betul, 19. Dibagi dengan frekuensinya. Berapa frekuensinya di kelas ini? 12. Bagi 12. Panjang kelasnya berapa? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Berapa? 10. Nah, teman-teman tinggal dihitung. 49,5 ditambah. Ini dikurangi berapa? 6. Ya. 6 bagi 12 setengah. Berarti setengah bagi 10. 10 bagi kali 10. Berapa? 5, benar. Sebentar. 5. Berarti di sini berapa? Ini benar ya. 25 kurangi 19, 6. Setengah, 10 bagi 2, 5. Oke. Berarti ini ditambah. Berarti 54,5. Ini adalah median. Jadi nilai tengahnya itu ada di antara sini, yaitu nilainya berapa tengah-tengahnya? 54,5.
Dari sini sampai bisa dipahami teman-teman? Alhamdulillah. Kita masuk ke modus. Ketika kita masuk ke modus, maka teman-teman bisa melihat ya, bahwasannya tadi rumusnya di sini adalah betul hubungannya dengan yang namanya kelas modus. Yang paling banyak di sini berapa? Benar sekali di sini. Berarti kelas modusnya antara ini dengan ini. Berarti sama teman-teman, kelas modusnya di sini berarti 49. Kebetulan aja ini sama. Apakah selalu sama? Tidak. Tapi kebetulan aja 49,5, ya kan? Kemudian ditambah D1. D1 selisih dengan sebelumnya, berarti 12 dikurang 8, 4. Kemudian D1 tadi 4, ditambah D2 selisih dengan sesudahnya, 12 kurang 9, 3. Kali panjang kelasnya berapa? 10. Nah, ini adalah modus. Jadi kita bisa tahu di sini 49,5 ditambah, ini 4/7 kali 10 berapa? Itu adalah modus. Nah, itu teman-teman semuanya sekilas tentang yang namanya pemusatan data. Di akhir kita akan ada beberapa yang teman-teman bisa kerjakan, dicoba di rumah, kira-kira bagaimana caranya kita untuk belajar, bagaimana untuk kita bisa, maka dari itu sama-sama belajar, mari kita sama-sama untuk belajar ini sehingga nanti teman-teman semua juga bisa. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.